Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fifarizi dengan NIM 202410102023. Nah, di sini saya akan membahas tugas praktikum jaringan komputer kelas E. Nah, pada soal pertama, yaitu kita diminta untuk melingkari dan menjumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, jaringan ini, dan menganalisis serta memberikan alasan dan kesimpulan. Nah, baik sebelum kita menjawab soal nomor pertama ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu collision domain dan broadcast domain. Nah, untuk collision domain ini merupakan domain tabrakan atau tabrakan data antar device. Nah, untuk karakteristik dari collision domain ini yang pertama itu adalah seluruh port pada satu hub itu dihitung satu collision. Yang kedua, setiap port pada switch dihitung satu collision. Nah, yang ketiga, setiap port pada router itu dihitung satu collision. Nah, kemudian kita lanjut ke broadcast domain. Nah, apa sih broadcast domain? Nah, broadcast domain itu merupakan semua device yang bisa mengetahui sinyal dari network dalam satu segmen. Nah, apabila segmennya itu berbeda, itu tidak dihitung. Nah, bagaimana untuk karakteristik dari broadcast domain? Nah, yang pertama itu adalah tiap port pada router dihitung satu broadcast. Yang kedua, seluruh port pada satu switch dihitung satu broadcast. Yang ketiga, seluruh port pada satu hub dihitung satu broadcast. Nah, baik di sini langsung saja kita mulai untuk menentukan mana itu collision domain dan mana itu broadcast domain. Nah, yang pertama, langkah-langkah kita harus lakukan untuk mencari atau menghitung collision domain itu yang pertama itu adalah kita harus menghitung hub terlebih dahulu, kemudian menghitung tiap port pada router dan switch. Nah, ini nah, di sini saya sudah melingkari dengan warna merah. Nah, ini merupakan collision domain dengan jumlah ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi totalnya ada 9 collision domain. Dan kemudian langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan broadcast domain yaitu satu mencari hub dan switch, yang kemudian itu adalah menghitung tiap port pada router. Nah, ini merupakan satu broadcast domain. Kenapa satu bukan dua? Itu dikarenakan hub dan switch ini langsung terhubung. Maka dari itu ini dihitung satu broadcast domain. Di sini satu, dan ini juga sama seperti samping satu. Nah, jadi untuk broadcast domainnya itu ada 3, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Itu tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Baik. Secara keseluruhan, nah, secara keseluruhan ini menggunakan topologi tree, tapi topologi tree itu merupakan gabungan antara topologi bus, ini merupakan topologi bus dan topologi star. Nah, yang biru ini topologi bus dan ini topologi star. Jadi dalam kasus ini tuh terdapat dua topologi, yaitu topologi bus dan topologi star. Dan bisa juga disebut dengan inilah topologi tree. Nah, saya sudah merangkum tentang pembahasan
Nah, di sini saya sudah merangkum kelebihan dan kekurangan dari topologi tersebut. Nah, sini topologi tree itu topologi secara keseluruhan itu adalah gabungan antara topologi star dan bus. Maka di sini saya mengambil kesimpulan untuk memasukkan topologi tree saja karena di sini sudah mencakup antara topologi star dan topologi bus. Untuk kelebihannya yang pertama, topologi tree ini mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua, mengembangkan jaringan atau menambah klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, jika satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien yang lainnya. Yang kelima, manajemen data yang baik, sebab komunikasi terjadi itu secara point to point. Nah, selain kelebihan juga terdapat kekurangan dalam topologi tree. Yang pertama itu, jika kabel utama atau backbone-nya itu rusak, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Nah, topologi tree ini kan banyak menghubungkan kabel, itu salah satu juga kekurangannya. Yang kedua, hub memegang peranan penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Biayanya juga yang pastikan sangat mahal karena banyak menghubungkan kabel dan hub. Konfigurasi dan pemasangan kabel dari jaringan tree juga rumit dibandingkan topologi lain karena ya tadi ini gabungan dari dua topologi. Kemudian kinerja jaringan serta aliran data itu lebih lambat sebab komunikasi antar kelompok tidak bisa berjalan secara langsung namun harus hub terlebih dahulu. Nah, karena juga tadi kan panjang. Yang terakhir lalu lintas data itu padat sebab melalui sebuah kabel utama backbone sehingga kemudian terjadi collision atau tabrakan file data itu sangat besar. Nah, itu merupakan kekurangan dari topologi tree. Masuk ke pembahasan soal nomor 3, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Nah, ini kan tadi kita bahas topologi apa. Apa faktor yang harus diperhatikan? Nah, sini saya merangkum juga. Yang pertama, biaya sistem yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. Nah, yang kedua, kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem? Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, misalnya ada listrik, terus ada sinyal, dan beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap jenis perangkat yang digunakan. Yang keempat adalah ukuran. Sampai seberapa besarkah ukuran jaringan tersebut? Apakah memerlukan file server atau hanya memerlukan sejumlah server khusus saja? Seperti itu. Yang kelima adalah konektivitas seperti tadi. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan. Apakah pemakai yang lain juga menggunakan laptop atau komputer perlu mengakses jaringan pada beberapa lokasi? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan soal nomor 1, 2, dan 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata maupun pengucapan saya. Mohon maaf. Mohon dimaklumi juga. Sekian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.